Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Mana bos lu? Biar dia aja yang review. Nggak cocok lu. Nggak cocok. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Iya sih. Mana ya bos gue? Pas banget bos gue datang. Ntar gue izin. Udah. Biar gua aja yang review. Oke. Iya pak, iya bos. Oke, langsung aja kita review. This is it. The new Mercedes-Benz S-Class. Okay, so this is it. The new Mercedes-Benz S450L. Mungkin kalian wondering ya, L itu stands for long. Jadi ini adalah versi long wheelbase-nya. Dan kemudian juga S-Class ini sudah menjadi benchmarking dan juga pioneer dari luxury sedan bagi kompetitor-kompetitornya. Dan sekarang sudah masuk ke facelift-nya, itu di tahun 2018 dengan kode bodinya di W222. Ya, S-Class sejak pertama kali meluncur di tahun 1954 sudah selalu menjadi sebuah benchmark di kelas full-size luxury sedan. Dan S-Class sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu Sonderklasse atau Special Class. Maka dari itu S-Class selalu terasa spesial dan selalu menjadi the one to beat. Nah, W222 ini sendiri sudah hadir sejak tahun 2014 yang mendapatkan facelift di tahun 2018 lalu. Dan dengan generasi facelift ini, benchmark full-size luxury sedan kembali dinaikkan lagi. Nah, yuk sekarang kita lihat bagian depannya. Desain depannya ini benar-benar ya, memberikan citra gue S-Class, Sultan Class. Nah, mulai dari desain grillnya yang aristokrat sekali ya, dan sangat-sangat intimidating kalau dari depan. Dan kemudian juga di sini ciri khas Mercedes-Benz, logo Mercedes-Benz pastinya. Dan, nah, ini membedakan yaitu desain headlampnya. Dia udah menggunakan teknologi namanya multi beam LED. Dan di sini sudah diberikan 3 LED DRL, ya desainnya bar gitu ya, cantik sekali. Nah ini ada 3, yang membedakan dengan adik-adiknya. Kalau E-Class itu hanya 2, C-Class itu hanya 1. Kalau di sini ada 3. Dan kemudian di sini juga dikasih LED proyektor kecil-kecil gini ya. Dan lampu utamanya pastinya LED proyektor. Ketika lu nyalain di malam hari ini cantik sekali ya. Ini kayak mata elang gitu. Jadi mengingatkan kita pada Mercedes-Benz Eagle di akhir tahun 80-an. Nah, secara overall desain depannya ini sangat-sangat mewah ya, elegance. Oke, itu aja dari desain depannya. Langsung aja kita bahas mengenai mesinnya yuk. Ya, dan pastinya sudah pakai sistem pegas hidrolik ya. Oke, mesinnya ini engine bay-nya pertama-tama kesan pertama gue nih rapi ya, dan sangat besar sekali. Dan mesinnya ini menggunakan kapasitas mesin 3000 cc V6. Itu artinya dia salah satunya di kelasnya yang masih menggunakan konfigurasi V. Jadi kalau komputer-komputernya itu udah inline semua. Dan kemudian untuk tenaga puncaknya sendiri itu di 367 horsepower. Wow, luar besar sekali ya. Dan kemudian juga torsi maksimalnya itu di 500 Nm. Dan tenaga yang besar ini dialirkan ke roda belakang melalui sistem transmisi 9G-tronic, yang artinya dia memiliki 9 percepatan dan juga 2 clutch. Jadi luar biasa ya, pasti di atas kertas ini sangat-sangat, wow, mesin ini sangat buas gitu ya. Dan ini mesin yang sama digunakan di Mercedes-Benz C43 AMG gitu. Jadi suara, gue udah gak sabar sih pengen nyobain mesinnya seperti apa, dan pastinya suara merdu V6-nya. Oke, itu aja dari bagian mesinnya. Kita langsung aja bahas mengenai desain sampingnya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke samping. Pertama-tama gue mau bahas mengenai bannya nih dan desain peleknya pastinya. Nah, ban ini memiliki konfigurasi di kelebaran di 245, ketebalan 45, dan menggunakan ring 19.
Dan bannya ini menggunakan Michelin Pilot Sport 3. Nah, ini menarik sih. Mobil S-Class ini kan kita tahu ya, ini benar-benar sebagai pelopor dan juga pioneer lah ya untuk kenyamanan, dan juga kenyamanan ini top notch banget gitu. Tapi diimbangi dengan ban yang high performance. Jadi mungkin Mercedes-Benz cukup pede ya dengan tenaga yang besar tadi, harus diimbangi dengan ban yang high performance juga. Atau memang udah saking nyamannya, jadi diimbangi dengan ban yang high performance. Jadi biar balance gitu. Bicara mengenai balance, Mercedes-Benz menyempatkan konfigurasi berbeda antara ban depan maupun ban belakang. Sama-sama menggunakan Michelin Pilot Sport 3, tapi di sini kelebaran ini di 275, jadi lebih lebar. Tapi ketebalannya itu lebih tipis dibandingkan yang di depan. Gitu. Jadi ini fungsinya untuk supaya grip belakangnya, karena kan dialirkan ke roda belakang, jadi supaya grip belakangnya itu lebih mantap lagi. Oke, tadi kita udah bahas mengenai konfigurasi ban-bannya. Sekarang kita bahas mengenai desain samping dari Mercedes-Benz S-Class ini. Jadi benar-benar ya, ini mencerminkan full size sedannya Mercedes-Benz gitu. Dan kita mulai dari sini ya. Ini desain spionnya, dia udah pakai LED bar di sini ya. Terus kemudian di sini juga udah pakai aksen-aksen chrome gitu, yang chrome-nya ini nggak abal-abal ya, nggak KW-KW. Ini bener-bener chrome yang brush dan bener-bener mewah gitu ya, memberikan kesan mewah. Di sini juga handle-nya juga sudah dikasih listless chrome, dan di sini juga pastinya udah keyless entry. Dan ya, secara overall desainnya ini manis ya menurut gue. Apalagi ketika lo misalkan turun dari mobil ini di lobi hotel atau lobi kantor, benar-benar memberikan kesan feel kalau lo tuh you're the big boss. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari S-Class ini ya. Jadi sekilas S-Class ini tuh mirip-mirip adanya ya, kalau kita cuma lihat sekilas gitu ya. Jadi mulai dari desain taillights-nya, dia punya LED bar 3 di sini ya, terus kemudian sen dan juga lampu mundurnya di bawah. Ini bener-bener mirip sama adik-adiknya gitu. Yang membedakan hanya dimensinya saja. Ini dimensinya memang lebih lebar ya dibandingkan adik-adik ya pastinya. Tapi secara overall, desainnya ini bener-bener mencerminkan ya sebuah luxury sedan yang Mercedes-Benz gitu loh. Ya, memang kalau dilihat sepintas, S-Class ini desain belakangnya paling terlihat minim perubahan. Belum lagi desainnya yang tidak stand out. Namun itu semua karena S-Class selalu yang menjadi acuan. Dan kalau berkata full size luxury sedan, pasti kita akan selalu teringat akan S-Class. Oke, sekarang langsung aja kita bahas mengenai bagasinya ya. Dan kita buka, dan pastinya terbuka secara elektris ya. Dan lumayan cepat ya tadi bukanya. Oke, secara ruang bagasinya cukup dalam ya. Dan ya cukup luas. Walaupun memang di sini nih, ini sayangnya ini masih ada semacam kotak gitu. Nah, ini sebenarnya di versi pre-facelift itu ditujukan untuk chiller gitu. Tapi sekarang useless, dia hanya glove box, bisa menyimpan barang, tapi dia memakan ruang bagasinya gitu. Sayang sekali sih. Dan di sini udah dikasih, ya apa ya, ini kayak subwoofer ya. Wow, luar biasa. Oke, dan kemudian di sini kita bahas mengenai, tidak ada apa-apa di sini. Ini hanya toolkit di bawah sini, dan ada ruang penyimpanan. Cukup dalam di sini ya. Oke. Namun, karena penggunaan kursi mewah di dalam, kapasitas bagasinya tidak dapat ditambah, sehingga overall bagasinya hanya sebesar 510 liter saja. Oke, tadi kita udah bahas mengenai desain belakang dan bagasinya. Sekarang kita langsung masuk aja ke kabinnya. Dan sebelum masuk ke kabin, pastikan kalian subscribe YouTube channel kita, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kita bisa menjadi referensi buat kalian semua. Oke, udah subscribe? Langsung aja kita masuk yuk. Yap, gue sudah ada di kabin belakang penumpang kiri dari Mercedes-Benz S-Class. And this is the best part of the car. Ya, you're supposed to be duduk di sini, lo di belakang sebagai penumpang. Dan benar-benar kesan pertama gue pastinya nyaman. Nyamannya luar biasa. Dan juga aura kabinnya ini gelap ya, jadi lebih menimbulkan kesan mewah dan juga ya, it's nyaman gitu loh. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan kemudian juga pemilihan kursinya ya, bahan kursinya ini dia pakai Nappa leather dan dia warnanya coklat gitu. Dan di sini juga ada list wood panel ya. Wood panelnya ini asli ya, dan doff. Ini serat-serat kayunya sampai terasa gitu ya. Dan kemudian juga
ya pemilihan bahannya semua di sini pastinya udah pakai soft touch semua. Dan ada pengaturan tombol untuk kursi penumpang. Di sini juga lo bisa recline, ada tombol recline di sini dan memory seat. Dan pastinya ada cooled seat dan heated seat. Oke, di sini juga ada pengaturan tombol untuk mengatur ini sunroof, terus kemudian curtain, samping kanan kiri, semuanya ada lengkap semua. Nah, ini dia curtainnya. Dan ya, ini sangat luas ya, dan headrestnya di sini. Nah, ini yang paling nyaman. Ya, ketika lo duduk sini, lo benar-benar bawaannya pengen tidur aja gitu. Oke, terus kemudian di sini juga ada handrest yang bisa diturunkan di sini ya. Dan ya, nothing fancy di sini. Di sini hanya lo bisa ada wireless charging untuk handphone lo, dan juga ada tempat penyimpanan kecil di sini. Ya, jadi bisa naruh handphone. Dan di sini juga ada HDMI cable yang lo bisa connect ke sistem entertainment ya dari handphone atau dari laptop. Di sini juga ada USB port dan ada tempat penyimpanan kecil untuk dompet atau handphone. 2 cup holder, dan ya di sini ada tempat penyimpanan yang tadinya di pre-facelift itu adalah chiller. Tapi di sini ketika kita buka, ini hanyalah sebuah glove box biasa. Ya, it's okay, tapi glove box ini memakan tempat dari kapasitas bagasinya. Jadi sangat disayangkan. Seperti itu. Dan kemudian juga di sini pastinya sudah pakai audio system dari Burmeister yang pastinya HQ-nya luar biasa, sound quality-nya nggak perlu diragukan lagi, dan sampai ada di ceiling-ceiling di sini. Wow, gue jadi wondering ini mobil atau rumah ya? Beda-beda tipis. Dan kemudian di sini juga udah disediakan vanity mirror yang cukup mewah dengan lampu. Di bawahnya sudah terdapat pengaturan AC Quad Zone Climate Control yang sudah ada CD slot, dan selain sudah ada 12 volt soket, ia memiliki colokan rumah 250 volt sehingga bisa mengecas laptop sambil berjalan. Dan untuk menambah kemewahan, pintu-pintunya sudah disematkan vacuum door. Dan pada panel pintu terdapat pengaturan kaca, sunshade, dan kursi elektriknya yang terdapat 2 memory seat. Dan ada 1 tombol untuk mengaktifkan mode rebah, yang otomatis memajukan kursi depan dan merebahkan kursi belakang sekaligus mengeluarkan ottoman pada kaki. Sehingga di belakang sini luar biasa nyaman. Nah, bagaimana dengan interior depannya? Oke, gue sudah ada di driving seat dari Mercedes-Benz S450L. Dan benar-benar, ya mungkin memang ketika Anda memiliki S-Class gitu ya, Anda memang paling nyamannya itu adalah posisi di bangku penumpang di bagian kiri. Tapi tetap tidak kalah nyamannya di bagian depan sini. Dan kalau kita lihat sendiri, ini layout dashboardnya benar-benar wow, memberikan kesan mewah ya, dengan napa leathernya, dan kualitas ini benar-benar udah nggak perlu diragukan lagi. Dan di sini juga ada wood panel yang doff gitu ya, dan ini asli, udah pasti asli gitu. Dan kemudian di sini juga wow, dikasih apa ya, jam analog gitu ya, menimbulkan kesan lebih prestige gitu. Dan juga di sini lucu ya, ini knob AC-nya kalau kita perhatikan itu mengadopsi dari Maybach. Dan ya, ini sangat commanding banget ya. Sistem entertainment-nya juga lengkap. You name it, ada Apple CarPlay, Android Auto, bahkan di 7 Series pun belum ada Android Auto. Di sini sudah lengkap semuanya, udah versi yang paling terbaru. Bisa baca WhatsApp dan messages. Dan juga di sini, oke, terus kemudian juga setirnya ya. Setirnya ini benar-benar wow, ini kualitas kulitnya benar-benar high quality banget. Dan silver aksennya ini juga mewah. Namun sayang, karena belum menggunakan entertainment MBUX, ia masih belum bisa diakses melalui touchscreen. Itu hanya dapat diatur melalui touchpad di bawah sini. Meskipun begitu, ia bisa mengatur apapun, hingga ambient light yang memiliki warna sampai 64 warna. Very nice. Kemewahan ditambah lagi dengan sound system dari Burmeister yang memiliki sistem 3D surround sound yang bila baru dinyalakan terdapat mekanisme berputar seperti ini. Very classy.
Speaker pada Burmester pun juga sampai ke atap dengan dikelilingi ambient light juga. Entertainment tadi juga dapat diatur melalui setir bagian kiri ini, dan untuk bagian kanan untuk mengatur adaptive cruise control-nya dan juga layar speedometer. Dan kemudian juga fitur-fitur utama dari S450L ini adalah semi-autonomous driving-nya. Jadi ini semi ya, jadi bukan full autonomous kayak misalkan di Tesla itu yang bisa parkir sendiri. Ini dia ketika lo berjalan itu ada lane assist-nya. Dan kemudian juga ada sensor ketika lo sudah dekat dengan kendaraan di depan, itu dia sensornya akan bekerja dan ada warning gitu yang berbunyi. Dan semi autonomousnya ini kalian tuh harus setiap berapa menit kalian harus pegang setirnya, jadi nggak bisa hanya disentuh saja tapi harus benar-benar digenggam gitu. Itu sebagai safety features-nya. Pengaturan transmisinya seperti Mercedes-Benz lain. Ia terdapat di belakang setir dan di belakangnya terdapat pengaturan untuk sunshade, lane assist, dan active steering assist. Dan yang lebih keren dari rivalnya yaitu panoramik yang lebih besar dibandingkan rival-rivalnya. Oke, dan satu fitur lagi yang minor tapi menarik ya, ini fungsional sekali, yaitu di bagian vanity mirror-nya. Jadi vanity mirror ini ada 2 lapis, jadi ketika kalian silo ya dari segala sisi, dari depan, kemudian dari samping, ini ada dua-duanya. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan di sini. Ini nice touch sih. Luar biasa. Hal seperti ini diperhatikan. Luar biasa Mercedes. Detail seperti ini pun diperhatikan. Yang diperhatikan lagi adalah dari sisi kenyamanan. Karena selain adanya 4 driving mode, yaitu Eco, Comfort, Sport, dan Sport Plus, ia juga sudah memiliki... Ini ada air suspension ya untuk mengatur. Jadi vehicle racing ya di MID ini. Jadi bisa ketika kalian melewati jalan-jalan yang mungkin agak berlobang gitu ya, kalian takut mentok atau apa, ini bisa kalian pencet di sini dan air suspension akan menaikkan mobil sedikit gitu ya. Nah, bagaimana rasanya S-Class ini di jalan? Yuk, mari kita rasakan. Ya, sekarang gue udah sedang mengendarai S450L. Dan benar-benar kesan pertama gue, ini mesinnya halus banget dan air suspension ini memberikan kenyamanan ekstra banget ya. Ketika kita melewati nih kayak speed trap, wow, nyaman banget dan mampu meredam dengan sangat baik ya. Dan kekedapan kabinnya sangat luar biasa, walaupun dia karetnya ini masih 1 lapis. Jadi ada optional, ternyata ada karet itu bisa double ya, tapi itu Anda harus membayar lebih ekstra untuk itu. Dan kemudian juga setirnya ini sangat responsif. Namun memang gejala limbung agak sedikit terasa, karena memang mobil ini panjang dan juga memiliki berat hingga lebih dari 2 ton. Dan seperti S-Class sebelum-sebelumnya, di situ kita bisa melihat lambang dari Mercedes-Benz ya. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur kalian ketika mau mengukur jarak mobil dengan mobil di depan, seperti itu. Untuk kekedapan kabin sendiri, ia sangat baik. Bahkan ini adalah mobil terkedap yang pernah kami tes. Karena mampu meraih 50 decibel-meter, yang mana itu setara dengan perpustakaan yang tenang. Nah, bagaimana untuk bermanuver dalam kota? Karena seperti yang kita ketahui, mobil ini memiliki panjang hampir 5,3 meter, yang pastinya membuat khawatir untuk memutar balik. Walaupun dimensinya sangat besar ya, tapi radius putar ini sangat kecil. Wow, kita bisa muter balik, berputar arah itu dengan sangat mudah. Karena ada rear wheel steering. Jadi ketika kalian sedang ingin memutar balik dan kemudian di jalan-jalan sempit, bermanuver dengan mobil ini tuh mudah gitu. Walaupun memang bobotnya kita tahu sendiri S-Class. S-Class ini dimensi sangat besar. Jadi itu sangat memudahkan sekali. Bagaimana dengan urusan efisiensinya? Jadi dari pengetesan kami,
di dalam kota itu bisa mencapai 7,6 km per liter. Sedangkan kalau di luar kota, ini lumayan ya figurnya, itu bisa mencapai 14,8 km per liter. Jadi mesin ini ya kapasitas mesinnya besar tapi... Oke, kami dari tadi merasakan berkendara di depan. Sekarang saatnya merasakan disupirin di belakang. Oke, sekarang gue udah disetirin sama driver gue hari ini, Eja. Ya. Akhirnya disetirin lo juga, kemarin Foxy gue yang nyetirin lo. Tapi di sini benar-benar soal kenyamanan S-Class juaranya memang ya. Baik dari segi bahan setirnya, ini Nappa leather ya, warnanya coklat gitu. Dan juga padding bantalan ini yang juara sih. Jadi benar-benar nyaman sekali. Benar-benar lo akan betah duduk di sini. Selain kenyamanannya yang luar biasa nyaman, jadi di belakang sini kita dapat rear seat entertainment ya. Ada 2 layar besar, baik di kiri untuk penumpang kiri dan juga di kanan. Jadi benar-benar lo dimanjakan sekali di belakang sini. Luar biasa. Kenyamanannya memang S-Class itu top notch. Ya, memang sebagian pemilik S-Class akan membeli mobil ini dan menggunakan jasa driver selama memakainya. Namun, bagaimana jika ingin tetap disupirin namun tidak memiliki supir pribadi? S-Class punya solusinya. Oke, jadi di S-Class terbaru ini, dia punya sistem namanya semi-autonomous. Jadi ini bukan, ya semi-semi lah ya, nggak seperti Tesla yang kita tahu ya, bisa bener-bener completely nyetir sendiri. Nah, cara aktifinnya gimana? Semi-autonomous itu, di sini ada tombol lambangnya setir gitu. Nah, di sini tinggal pencet, lalu kita tinggal set speednya. Dan dia bisa mulai nih dari 20 km per jam. Dan pas udah di setting, yap, gue diam aja. Luar biasa nyaman. Sehingga membuat S-Class tidak hanya dapat disetirin di belakang, namun juga di depan. Luar biasa teknologi yang diberikan Mercedes-Benz kepada S-Class. Sehingga ia tidak hanya nyaman, aman, namun juga canggih. Nah, bagaimana dengan performa akselerasinya? Oke, sekarang gue udah nemuin jalan kosong dan lurus. Sekarang gue mau tes akselerasi dari S-Class ini, dari 0 sampai 100 km per jam. Itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja. Gue dari mode driving dan juga gue masukkan ke mode sport. Oke, gue matiin AC. Langsung saja. Ya. Udah 100, wow, gila mobil ini benar-benar luar biasa. Untuk performanya sendiri juga kenceng banget. Jadi 0 sampai 100 itu menurut pencatatan kami itu mampu ditempuh dalam waktu 6,2 detik. Itu figur yang luar biasa untuk sebuah mobil big sedan seperti ini ya. Jadi luar biasa. Benar-benar S-Class kembali menaikkan standar mobil full-size luxury sedan dengan kecanggihannya, kenyamanannya, dan juga performanya. Oke, kita sudah dari penghujung dari video review the new Mercedes-Benz S450L. Jadi mobil ini adalah sebuah lambang dan juga benchmark dan pioneer dari luxury full-size sedan di Indonesia dan juga bahkan di dunia. Dan ini adalah sebuah mobil yang full package, mulai dari segi desain, performance, dan juga pastinya kenyamanan. Dan menurut gue pribadi, ini adalah mobil terbaik di kelasnya. Kata siapa terbaik di kelasnya? Ini kan bisa membuktikan bahwa inilah yang terbaik di kelasnya, Jess. The new BMW 7 Series. Dan gue akan membuat mobil lo menjadi seperti mobilnya orang tua. Karena akan ketinggalan zaman, mobil yang udah terlalu tua untuk di kelasnya. Oke, kita akan CVT War. CVT War kelima, BMW 7 Series versus The new S-Class.